Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Oke, di sini saya akan menjelaskan uji daya beda menggunakan SPSS, di mana sebelumnya sudah kita coba, yaitu menguji kesukaran soal. Saat ini kita menggunakan uji daya beda soal. Nah, daya beda soal itu bagaimana soal itu membedakan antara peserta didik yang pandai menguasai materi dengan peserta didik yang kurang pandai. Jadi ibaratnya tuh kalau bahasa kasar gitu ya, bagaimana uji daya beda ini membedakan siswa yang pintar dan siswa yang gak pintar gitu. Kita menggunakan rumus DB sama dengan PA dikurangi PB sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Di sini ada keterangan di mana J adalah jumlah peserta, JA itu banyak peserta kelompok atas, dan JB itu peserta kelompok bawah. Oke, peserta kelompok atas itu maksudnya siswa yang pintar, dan kelompok bawah itu yang gak pintar. Dan seterusnya dapat dibaca mandiri. Kemudian di sini nanti ada interpretasi daya beda. Ini sebenarnya nanti itu cara kerjanya setelah kita dapatkan output dari SPSS-nya, nggak beda jauh dengan uji kesukaran soal yang sebelumnya. Nah, ini dapat dilihat ada interpretasi daya beda 0,70 hingga 1,00 itu termasuk kategori sangat baik, hingga 0,00 sampai 0,19 itu termasuk jelek. Gitu ya. Ini hasil akhirnya nanti. Oke, langsung saja kita coba ujinya. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sebelumnya yang dapat kita gunakan dengan uji kesukaran. Masih sama, kita copy, kita paste di lembar kerja SPSS-nya. Oke, setelah itu kita dapat ke menu Analyze, kita ke Scale, kemudian Reliability Analysis. Caranya masih sama seperti yang tadi. Ini kita dapat Ctrl A, kita pindahkan, kecuali yang variabel akhir atau totalnya tadi kita pindahkan lagi ke sini. Oke, dapat kita pilih ke menu statistik. Pada kolom descriptive for ini kita pilih 3 item ini. Pada menu item, scale, dan scale if item delete. Oke, sudah. Kita dapat klik continue dan oke. Nah, di sini kita ada beberapa tabel, dan untuk melihat hasil atau output dari uji beda dapat dilihat pada tabel item total statistik ini pada menu corrected item total correlation ini. Nah, yang ini dapat dilihat pada menu yang ini. Ini adalah hasil dari daya beda soal. Oke, kita belah layar dulu biar mudah. Oke, ini hasilnya tadi kan yang ini ya. Nah, ini sebelumnya sudah saya coba. Saya sudah memasukkan pada tabel yang udah saya buat ini. Ini soal nomor 1 hingga soal nomor 10. Soal nomor 1 sama ini sebenarnya angka depan ini kita beri angka 0, 0,00. Ini minus. Soal nomor 2 ini minus 0,317 dan seterusnya hingga soal nomor 10 dengan hasil minus 0,275. Oke, di sini karena interpretasi daya bedanya tidak terdapat hasil minus ini, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau hasilnya minus ini termasuk kategori mana?
Oke, hasil minus ini termasuk ke kategori jelek ya teman-teman. Kita fokus saja ke tabel ini. Kita analisis untuk soal nomor 1. Outputnya yaitu 0,00. Kita lihat di interpretasi daya beda ini termasuk ke kategori mana? Oh, ternyata soal nomor 1 ini ada di kategori jelek. Jadi soal itu tuh tidak boleh digunakan. Oke, kita kita ketik aja di sini. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu minus 0, sudah pasti jelek. Ya. Kita ketik jelek juga di sini, kita beri keterangan dan seterusnya. Teman-teman bisa cek output ini tuh termasuk pada kategori mana. Oke. Di sini misal contohnya ini 0,053. Oh, ternyata pada interpretasi daya bedanya ini tuh masih pada kategori jelek. Oh, ternyata semuanya rata-rata jelek ya teman-teman. Karena ini minus, kemudian yang hasilnya positif ini ternyata satu angka di belakang koma masih minus. Jadi rata-rata dari output atau soal 1 hingga soal 10 ini hasilnya itu jelek semuanya. Oke, ini tidak perlu saya pastikan hingga soal nomor 10 ya. Nah, ini tuh rekap uji daya beda ini kan tadi menjelaskannya bagaimana membedakan antara peserta didik yang pandai dan tidak pandai. Namun di sini uji bedanya itu menggunakan soal. Nah, ini tuh soal yang layak digunakan dan layak diujikan, serta soal yang tidak boleh diujikan. Nah, ternyata ini contoh soal nomor 1 nih. Ternyata hasilnya itu jelek, berarti soal itu tidak boleh diujikan, tidak boleh diberikan kepada siswa. Nah, misal contoh ini menjelaskannya tuh kan daya beda siswa yang pandai dan tidak pandai. Nah, contohnya itu misal siswa ini anggap saja siswa 1 hingga siswa 10. Nah, siswa 1 hingga siswa nomor 4 itu mendapatkan nilai yang tinggi-tinggi nih, misal 100, 90, 90, 95, seperti itu. Kemudian siswa nomor contohnya 7 sampai 10 ini mendapatkan 40, 30, 20, seperti itu. Nah, siswa nomor 1 hingga nomor 4 tadi itu termasuk ke kategori siswa yang pandai, dan siswa nomor 7 hingga siswa nomor 10 termasuk ke kategori siswa yang kurang pandai. Seperti itu. Jadi ada daya beda tingkat atas dan tingkat bawah, kelompok atas dan kelompok bawah. Seperti itu teman-teman. Ini kalian nanti bisa lanjutkan sendiri memberikan keterangan seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.